Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur panjang teman-teman, long weekend kita ya. Eh, karena long weekend ini kita mau ajak anak-anak keluarga untuk kita ke alam lagi teman-teman. Kita mau camping. Mungkin yang dekat-dekat aja ya, di sekitaran Bogor aja kita cari camping ground. Ah, ya kebenaran temen-temennya anak saya lagi pada nginep di rumah juga. Gimana? Jadi pada ikut camping? Jadi, wah tuh. Jadi kita ajak ini teman-teman anak saya juga ikut camping teman-teman. Lagi pada beli sarapan ya? Enggak? Iya. Oh, oke. Oke, kita. Cuman rencana kita mau pakai ini. Lagi bingung nih. Kita mau bawa apa? Mau bawa mobil tempur kita. Karena ini memang mobil untuk overland teman-teman. Jadi memang biasanya kita pakai ini. Kalau teman-teman ngikutin channel kita pasti tahu lah ya, kita biasa pakai mobil ini. Tapi kita kali ini kayaknya nggak usah pakai mobil ini. Kenapa nggak pakai? Karena memang akinya soak teman-teman. Jadi ini mobil jarang dipakai, udah lama nggak pernah dipakai. Jadi akinya bermasalah. Ya harusnya sih tinggal di jumper aja. Saya sih ada power bank jumper. Tapi karena teman-teman anak saya lagi pada nginep, tadi malam tuh mereka tuh katanya pada mau nobar, mau nonton bareng. Indonesia kan masuk babak playoff kan, tapi ternyata salah hari dia. Entar malam kan, bukan tadi malam tadi, cuman mereka udah pada nginep, ada 5 orang laki-laki semua pada nginep. Nah akhirnya pagi tadi saya ajakin aja, yuk kita camping bareng, yuk kita nobar aja nanti di gunung sana gitu kan. Mereka pada mau, akhirnya ya udah izin sama orang tuanya, ambil baju langsung mau ikut kita camping. Nah karena banyak orang, teman anak saya aja udah 5 orang, belum keluarga saya sendiri ada 5 juga, 10 orang kan nggak mungkin pakai ini ya, pakai mobil tempur kita nggak mungkin. Jadi kayaknya kita mau bawa mobil E5 aja teman-teman. Jadi kita bawa EV, kita bawa mobil 2 aja. Jadi EV atau sama ini ya, bisa EV sama ini atau EV dua-duanya aja sekalian gitu. Kita bawa si Omoda E5 sama kita bawa Neta ya, kita bawa Neta juga. Atau Air EV saya nggak tahu, nanti mau Air EV atau Neta saya nggak tahu yang mana. Kalau Air EV enak, sudah ada ininya, udah ada awningnya. Cuman posisi mobilnya lagi di rumah yang satu lagi teman-teman. Begitu ya, kita pagi ini kayaknya kita mau cus camping aja. Mungkin di daerah Puncak 2 aja teman-teman, yang dekat-dekat aja ya, yang dekat-dekat aja. Supaya pulangnya nggak kejauhan nanti. Tadinya mau ke Bandung, ke Ranca Upas, tapi kayaknya kejauhan. Udahlah di daerah Bandung aja kita explore. Ada satu tempat yang kita belum pernah ke situ sih gitu ya. Oke gitu teman-teman ya, ikutin terus ya. Teman-teman, kita sudah sampai di rest area KM10 di Cibubur. Kita mampir ke sini dulu karena akhirnya kita bawa mobil listrik aja ya buat camping. Jadi kita bawa mobil listrik aja teman-teman. Kemudian anak-anak saya juga belum pada sarapan tadi. Pada mampir ke Solaria atau Burger King ya. Ini tadi kita karena selama ini aplikasinya cuman satu di handphone saya, cuman satu pakai PLN Mobile atau cas itu kan dia jadi satu ya, jadi tetap nggak bisa ya buat 2 mobil kita ngecas pakai satu aplikasi, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau saya lagi konvoy begini pakai satu aplikasi saya doang nggak bisa. Jadi mau nggak mau tadi langsung nginstal di handphone istri saya, karena istri biasanya kan cuma ngisinya ngecasnya di rumah aja, di listrik rumah, jadi nggak mempersiapkan aplikasi PLN Mobile ya. Tapi alhamdulillah tadi udah langsung install aplikasi PLN Mobile-nya, langsung aktif ya, langsung bisa. Tadi waktu pertama mobil saya duluan dapat 60 kWh sesuai dengan klaim di SPKLU-nya, mesinnya 60 kWh. Tapi pas mobil Neta masuk dibagi 2 teman-teman, jadi 30-30 gitu ya. Tadi sempat 60 kWh agak cepat, sekarang jadi 30-30 karena terbagi 2. Saya monitor di layar di mesinnya itu ya terbagi 2 gitu ya, jadi 30-30, tadinya 60 teman-teman. Oke, saya istirahat paling setengah jam aja di sini sampai 80% aja masing-masing supaya bisa buat nanjak aja kita, karena bakalan nanjak-nanjak ya. Jadi pasti akan butuh power yang gede, drain baterainya pasti akan banyak, makanya kita cas dulu aja. Kan tadi dari rumah cuma 40% masing-masing tinggal 45%an ya, udah ngecas dulu deh gitu ya. Oke, kita makan dulu ya teman-teman ya. Kita makan dulu.
Oke teman-teman, lagi pada makan dulu ya. Kita lagi pada makan nih. Ada yang udah pada datang, ada yang belum datang tuh. Yang belum datang manjon aja tuh. Afif sendirian dia enak banget makan. Wah, pelanggaran nih. Teman-temannya ditinggalin makan. Tuh, makan apa deh? Ayam Gordon Blue. Cordon blue. Aduh, lama, yang lainnya lama nih, belum datang nih. Nasi goreng kirain cepet ya, malah lama ya. Lama. Wah, akhirnya datang juga tuh nasi gorengnya. Nasi gorengnya akhirnya datang juga. Nasi goreng apa sih itu? Spesial ya? Spesial pakai telur berarti. Oke, tinggal saya belum nih. Oke dek, dimakan dek. Buruan dek. Lama banget ternyata makannya. Oke, kita udah selesai chargingnya. Tadi 2 mobil langsung kita charging teman-teman. Untuk yang Omoda i5 tadi setengah jam dapat 93%. Sementara untuk yang Netavi tadi 88% gitu ya. Karena tadi Netavi emang agak nggak barengan ya, karena duluan si Omoda, karena ternyata satu aplikasi itu nggak bisa buat 2 mobil langsung gitu ya. Jadi memang harus harus install dua aplikasi di 2 handphone yang berbeda, mau nggak mau begitu. Jadi tadi install dulu mau nggak mau ya. Oke, kita sekarang udah lanjut jalan, tapi sayang macet di luar tol, bukan luar tol, maksudnya rest area, keluar rest area. Di rest area KM 10 Cibubur ini langsung macet kayak gini teman-teman tuh, pelan-pelan jalannya, cuman 10 kpj aja. Jadi estimasi kita sampai ke lokasi kita itu kurang lebih sekitar 2 jam 6 menit lagi. 2 jam 6 menit lagi, lumayan jauh. Sebenarnya sih nggak jauh ya, tapi karena macet nih gitu. Kalau ngeliat merahnya panjang banget, sampai di map tuh panjang banget lah. Kayaknya ada mungkin sekitar 3 kiloan kali ya teman-teman ya. 3 kiloan kalau ngeliatnya panjang banget gitu merahnya. Jadi ya mau nggak mau lah kita merayap gitu ya. Kenapa tadi kita ngisi dulu? Sebenarnya kalau ngelihat dari range kita dari rumah itu 45% ya. Neta juga sama, kurang lebih sekitar segitu. Itu kalau kita paksain untuk langsung ke TKP sih pasti bisa. Sampai turun pun juga bisa sebenarnya. Jadi kan kalau di rumah saya di Depok ya, di Depok Sawangan itu kan lewat jalur belakang tuh, lewat jalur Parung, Jalan Raya Parung Bogor sana itu sebenarnya bisa. Saya langsung, ini kan seolah-olah saya muter nih. Saya muter ke rest area 10 dulu, ngisi dulu. Emang sih saya schedule untuk makan siang juga sih di rest area KM 10. Nah, kalau tadi kita langsung itu sebenarnya bisa, tapi pasti udah jelas kita nggak bakal bisa ngecas mobil gitu. Walaupun pulang balik saya ukur masih bisa, karena range kita itu walaupun 45%-an masih bisa jalan, masih bisa 190 kilo sampai 200 kiloan teman-teman. Jadi masih bisa seharusnya, tetapi karena kita akan pakai V2L nih ya, jadi kita bakal masa-masa pakai V2L gitu. Jadi ya kayaknya ya mau nggak mau harus spare daya baterai yang lumayan gede gitu kan. Apalagi jalan kita kan namanya mau camping pasti nanjak itu udah pasti drain baterainya akan lebih cepat kan gitu. Kalau tadi jarak misalkan kalau saya ukur dari rumah sampai ke TKP itu mungkin sekitar 100 kilo ya, tadi 110 kiloan gitu ya. Ya tinggal tambahinnya 30% gitu. Kalau jalannya nanjak terus kan pasti baterainya akan terkuras banyak juga gitu ya. Oke ya, gitu dulu teman-teman. Nanti kita update lagi setelah kita sampai di TKP ya. Seperti apa TKP-nya nanti kita spill lah gitu. Yang mudah-mudahan ramah sama mobil-mobil EV ya. Karena ini perdana juga saya ke situ. Perdana juga. Jadi saya belum tahu lokasinya seperti apa. Apakah sama mobil EV ini ramah gitu, apakah harus off-road dulu gitu lokasi camping groundnya gitu ya. Gitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita sempat sampai di sana nih. Ini belum sholat juga, belum sholat zuhur. Kayaknya sholat zuhurnya nanti di sana mau masih dapat sih. Kalau kita 2 jam lagi sih harusnya masih dapat lah gitu. Oke gitu teman-teman.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai nih. Perjalanan yang kelak-kelok biasalah khas kalau ke bukit kan. Kalau kita ke bukit ya begini. Tapi alhamdulillah tuh lihat pemandangannya luar biasa belakang saya ya. Pemandangannya luar biasa. Ini daerah Puncak 2 teman-teman ya. Jadi kalau kita lurusin lagi tuh kita tembus-tembus bisa ke Hanjawar. Kalau makan sate teman-teman yang biasa main ke Puncak pasti tahu lah sate Hanjawar Cipanas. Nah ini tembus-tembus bisa langsung ke Villa Puncak Cipanas tuh. Villa Cipanas ya, Kota Bunga. Yang jelas kita udah sampai. Kayaknya kita di sini aja nih. Nah, di mobil kita udah sampai ya. Ini mobil listrik semua, pokoknya nggak ada masalah teman-teman. Jadi kalau lewat Citerep, dari Citerep naik terus ke Puncak 2 tuh tadi banyak banget mobil-mobil ice engine yang apa namanya yang bermasalah ya, nggak kuat nanjak. Tapi alhamdulillah mobil listrik ini alhamdulillah aman teman-teman gitu ya. Kita mau set tenda-tenda dulu ya. Set tenda di mana enaknya? Ya ini mumpung pasukan banyak tuh, lihat cowok-cowok semua. Ini teman anak-anak saya pada ikut ya. Jadi enak kita santai kayaknya nih, gitu teman-teman. Oke ya. Kalau tadi sih Omoda E5. Omoda E5 itu kita coba dari rest area KM10. Rest area KM10 tuh cuman 93% kan, 93%. Terus sampai di sini tadi cuma 70%. Jadi kurang lebih sekitar 23% aja teman-teman. Jadi dibutuhin cuma 23% aja. Sementara untuk neta saya belum lihat nih. Neta berapa persen sisa neta ya? Oh 50-an. Oh neta 57% sisanya. Jadi kalau tadi 88 ke 57 sama sih 23% juga. Berarti sama ya. Ini 23% yang si Omoda E5 juga 23% juga teman-teman. Jadi sama ya. Kebutuhan konsumsinya sama. Kadang kan dia tadi 88%. Sementara kalau yang Omoda E5 itu kan 93%. Jadi sama lah. Sisa 70. Kok bisa sama ya? Saya bingung juga ya. Kok bisa sama ya 23% ya? Kalau besok kita turun atau lusa kita turun kan itu turun terus ya. Jadi kayaknya nggak bakalan banyak makan baterai gitu. Oke, kita gelar-gelar tenda dulu ya. Istirahat dulu aja sebentar, kita gelar-gelar tenda, teman-teman. Oke, ini namanya tuh Bukit Panorama ya. Bukit Panorama, teman-teman yang mau ke sini ke Bukit Panorama ya. Jadi ada 2 spot yang bagian atas. Ini saya ambil yang bagian atas. Ada juga yang bagian bawah. Kalau bagian bawah tuh nanti ada saung-saungannya. Nanti kita spill lah ya. Nanti kita spill ininya lah, apa namanya, lokasi seperti apa gitu ya. Oke, gitu teman-teman ya. Kita turun-turunin barang dulu. Nah, ini lagi pada sibuk masang tenda ya. Nah ini tendanya si kerucil nih, tendanya kerucil ini yang kecil. Ayo bisa nggak adek? Nah ayo bantuin. Oke, ini nanti tuh nih, ini rame-rame tapi kagak ada yang becus nih. Tuh kan nyari sedotan pula. Oh lepas ya. Nah kan, ayo balapan yuk, jangan mau kalah ya sama omnya yuk. Ayo dek, buruan dek, jangan mau kalah dek. Jangan tarik dong, jangan tarik di ini ke Van, jangan tarik Van. Nah iya gitu. Oke, kita gelar tenda dulu teman-teman. Pemandangannya sih di sini ya begini ya tuh ya. Jadi ini kita yang di bagian atas. Nah ini bagian bawah tuh, spot bagian bawah di sini ya. Nah tuh, jadi nggak tahu saya ke bawahnya lewat mana sih, tapi kayaknya kalau bawah mobil nggak bisa masuk. Oh bisa juga sih noh, ada mobil noh di bawah sana. Berarti bisa juga nih sini nih. Tuh, atau mau di bawah situ juga enak tuh. Tapi kita bagian atas aja nggak apa-apa lah. Pemandangannya begini ya, kabutnya juga turun teman-teman. Ini sejuk sih, sejuk nggak panas ya, sejuk banget di sini. Kalau malam kayaknya dingin banget. Oke, kita gelar tenda dulu ya. Teman-teman, kita masih di tempat camping ground ya. Di situ ada musola, toiletnya di sana ya. Nanti kita ambil gambar ya toiletnya. Di sana juga ada warung. Jadi enak sih gitu. Ini juga ada yang di atas itu, enak banget tuh dia di atas ya. Bawa Fortuner dia. Oke teman-teman, nih kabutnya juga sore jam 5 ya. Kabutnya juga tebel di sini. Dingin juga. Kita alhamdulillah tadi baru aja sholat. Ini anak-anak sudah selesai gelar tenda ya. Sudah selesai. Kita kebenaran kelupaan bawa Vito L-nya si Omoda. Tapi kita pakai, alhamdulillah kita bawa Vito L-nya si Neta ya. Kita kasih lihat ya teman-teman ya.
Nah, ini kita pakai V2L-nya si Neta buat apa? Buat kebutuhan listrik kita semalaman. Neta nggak ke bawah V2L-nya. Nggak apa-apa sih. Nah, ini V2L-nya kita taruh di sini biar aman dari kalau hujan ya. Ini dapur kita. Ini anak-anak udah pada layar ya. Kita gelar tenda cuman 3 teman-teman. Biasanya sih kita pakai mobil tempur kita ya. Cuman karena kita nggak pakai, mobilnya mogok, akinya soak. Bagus ya pemandangannya ya. Pemandangannya bagus. Ayo sholat dulu, belum pada sholat kan? Ah, sholat di Jamaah Qashar aja tadi tuh. Oke, ini kita apa? Tenda yang 3 second teman-teman ini tenda yang 3 second. Mobil kita taruh samping situ aja. Ini teman-teman anak saya nih. Saya paling di sini tenda saya biasa singgah sana saya nih. Tenda saya yang ini enak tendanya. Jadi kita pakai velvet ya, ini kan velvet sebenarnya teman-teman. Ini tuh velvet tapi kita kasih tenda lagi ya gitu ya. Jadi kita sendirian doang sih emang. Sembari memandang ke sana ya. Oke, ini kita gelar tenda 3 ya. Ini anak saya yang kecil berdua paling. Terus ini mungkin anak saya yang paling gede sama teman-temannya di sini. Paling saya di sana nanti di mobil. Oke, semoga cuacanya bagus teman-teman, nggak hujan. Ya, semoga nggak hujan ya. Oke, kita mau masak-masak dulu. Kita bikin kopi-kopi dulu ya. Tuh, udah ada yang gelar tenda di bawah juga tuh. Wah, keren tuh. Dia ada saung-saungannya di situ ya. Jadi teman-teman bisa di bawah situ, bisa juga sih di atas ini kayak kita gini ya. Di atas, paling atas sih emang enak ya. Pemandangannya sih dapat kelihatan semua tuh. Tapi ya di bawah juga keren juga sih. Kita lihat lah, kita jalan sore lah nanti lah ya. Sebelum gelap nanti kita jalan sore. Tuh, tadi pisang goreng pesan. Makanan-makanan nanti kita keluarin lah. Kita nggak bawa kulkas kebenaran, kulkasnya ada di mobil tempur kita. Begitu ya teman-teman. Kita lagi masak nasi nih teman-teman. Masak nasi kita pakai magicom yang kecil aja gini. Terus apa nih namanya nih? Buat masak air ya. Kita buat masak air ini kayaknya 1000 watt nih. Kayaknya sih 1000 watt. Kalau ini mungkin magicom tuh berapa ya? 350-an watt atau 400 watt lah ya. Magicom. Ya enak lah, kita udah ada V2L. Sebenarnya sih di camping ground ini sih nyiapin ini juga. Nyiapin apa? Nyiapin listrik juga. Cuman kalau kita mau pakai listrik yang 450 watt, 1000 watt gini kan pasti nggak mungkin cukup ya. Tapi dengan adanya V2L dari mobil ya yang penting 3500 watt kan maksimum kan gitu. Jadi ya aman lah tuh. Ini lagi ngebul ya, udah masak nasi. Begitu ya teman-teman. Ini kompor kita, kompor begini. Kompor udah lama nggak dipakai nih. Kompor gini, kita bawa kompor listrik juga sini. Ada juga sih kompor listrik kita tuh. Nah, ini kompor listrik kita nih, tuh. Ini kompor induksi gitu, tapi bukan induksi, pokoknya kompor listrik lah. Jadi kalau kita kehabisan gas, karena ini bisa nge-grill juga enaknya. Ini bisa nge-grill juga, jadi dan apa ya, terhalang sama angin ya. Jadi enak. Oke, begitu ya teman-teman ya. Harapannya hujan apa nggak hujan lah gitu, cerah. Anak-anak lagi pada sholat. Saya mau bikin kopi-kopi dulu. Tuh teman-teman lagi pada konser tuh, lihat. Konsernya lagunya nggak jelas. Lagunya nggak jelas. Tuh, nyanyinya juga malu-malu lagi. Oke, makin sore makin asik nih teman-teman di sini ya. Dinginnya juga dapat. Pokoknya bagus lah. Oke, kita sepil yuk tempatnya yuk. Kita coba jalan-jalan ke bawah. Kita coba kasih lihat bagaimana toiletnya, bagaimana masjidnya, bagaimana warungnya ya gitu ya. Oke, kita ke keliling-keliling ya.
Oke, yuk kita jalan-jalan yuk. Masak apa sih Bu? Serius amat. Ayam pok-pok buat Ayam? anak-anak, pok-pok, chicken pok-pok. Oh, chicken pok-pok katanya tuh, pok-pok. Oke, yuk kita jalan-jalan kecil yuk teman-teman yuk. Di sini udah banyak juga sih yang pada ngecamp ya. Udah banyak juga yang ngecamp, tuh lihat. Banyak yang musik-musik dangdut nih teman-teman nih. Nah, ini kita kasih lihat ya bahwa ini musolahnya di sini tuh. Nah, ini musolahnya di sini teman-teman tuh. Air melimpah ya, airnya dingin banget. Nah, ini musola kecil. Terus di sini ada toilet ya, toiletnya bersih tuh, lihat. Airnya ngucur terus, sayang banget ya. Tuh, toilet seperti ini. Tapi jongkok ya, saya belum lihat sih semuanya nih. Apakah ada yang duduk toiletnya? Tapi kayaknya sih jongkok semua teman-teman. Nah, ini warungnya. Ini warung. Nah, warung ini jual macam-macam tuh, pop mie, indomie, rokok. Ada kulkas yang dingin juga tuh, berarti ada minuman dingin juga. Tuh, jual mineral yang 20 liter, 19 liter juga ada. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita coba ke bawah ya, ke bawah tapi jauh juga ya. Nih jalannya aksesnya kalau yang bawah begini. Tuh, makadam begini ya, makadam. Seperti ini makadam. Tuh, ada yang juga ngecamp di situ tuh, bawa mobil ya. Dia ngecamp di situ, spotnya bagus juga sih. Dia ngambil spot di situ. Apa namanya? Sendirian gitu ya. Tuh, ini mobil baru naik dari bawah berarti. Enak di dia daripada Dari bawah. Tuh, makadam ya jalannya ya. Ini saya jalan kaki aja nih. Jadi mobil bisa ke bawah. Tuh, tapi nggak bisa ke sini nih. Ini ada jalur jalan kaki ya. Jadi kalau mobil ke sana tuh. Jadi mobil ikutin jalur ini ke sana tuh. Ke sana, nah bisa ngecamp di sini tuh teman-teman, di bawah nih tuh. Ini tangga ya. Ini toilet juga tuh. Di sini juga toilet juga. Jadi toilet ada 2 spot ya. Di sini ada. Terus di sana tuh ya. Yang sana juga ada tuh. Ya teman-teman bisa di sini juga bagus nih tuh. Di sini juga enak tuh pemandangan. Tapi pemandangannya emang di atas, enak sih di atas sih. Ini juga enak nih. Ini lapang banget nih, luas nih. Enakan di bawah kayaknya teman-teman nih. Tuh lihat ya. Kalau di bawah juga enak juga loh. Tuh. Bawah nih bisa kita kumpul nih. Para pemilik Omoda i5 nih. Para komunitas lah, nggak Omoda i5 aja, mau komunitas Neta, mau mobil listrik yang lain atau mobil-mobil ice engine, apapun lah punya komunitas bisa kumpul di sini rame-rame nih. Ini bisa berapa mobil ya? Bisa berapa tenda ya? Mungkin 15 tenda bisa teman-teman. Asal diatur ya mobilnya gitu. Bisa sih kayaknya 15 tenda nih. Tuh, asik ya pemandangannya. Jadi ini posisi bawah seperti ini ya. Mobil mungkin dari sana tuh. Kalau mobil mungkin dari sana. Ya jalurnya sih jalur sini juga gitu. Tuh dia udah pasang juga tenda. Oke ya, begitu teman-teman ya. Posisi bagian bawah ya. Yuk kita ke atas lagi yuk. Jalannya makadam begini tuh. Nah ini komunitas motor kayaknya nih. Suzuki, ada Yamaha Fish R, Suzuki Satria. Wah, ini zaman-zaman nostalgia kita dulu nih. Ini ada gazebo. Tuh. Atau teman-teman kalau dapat di sini beruntung nih. Ini yang paling atas banget nih. Tuh ya, ini spotnya juga paling enak juga nih. Jadi dia ngecampnya ya sendirian aja nih, paling atas. Ini sih siapa aja bisa pakai sih. Ya, ini siapa aja bisa pakai. Ini ada saung-saungan tuh. Bisa dipakai kok saung-saungan, siapa aja bisa pakai. Tuh, gini ya teman-teman ya. Tuh, dia satu keluarga banyak juga nih. Tuh, bawa motor, bisa sewa tenda juga mungkin di sini ya. Sepertinya bisa sewa tenda juga nih, kalau teman-teman yang nggak punya tenda bisa sewa tenda juga di sini. Tinggal nanti ngomong aja sama pengelolanya. Gitu ya. Tuh, warung ada, pokoknya udah aman lah. Buat main bola juga ada. Belakang mobil kita itu bisa buat main bola tadi. Bisa buat main badminton, bola gitu ya. Oke, saya ke toilet dulu lah, sebentar lah. Ini toiletnya gini lah ya. Soalnya nggak ada WC duduknya ya. Tuh,
ya lumayan bersih lah ya. Ini tuh ya, lumayan bersih lah teman-teman. Oke ya, saya toilet dulu, kita ke toilet dulu ya. Wah, sudah mulai agak gelap nih teman-teman nih. Tuh ya, kita bawa 2 mobil listrik untuk camping ya. Begini deh, apa, senang aja gitu karena biayanya minim, kita hiburan-hiburan alam ya, nggak perlu budget besar karena ya bosan juga kalau di hotel-hotel melulu ya. Jadi kita nikmatin alam aja, ajakin anak-anak biar kenal alam. Tuh udah mulai banyak juga ya pada datang foto-foto, tuh lihat begitu. Wah udah matang tuh. Apalagi tuh mah? Sosis Kenzler. Oh, sosis Kenzler sekarang luar biasa. Jadi Iya tuh, karena banyak bawa cowok jadinya ya masak-masaknya banyak nih teman-teman. Biasanya kita jarang masak ya, paling Indomie kalau namanya di tempat dingin-dingin begini ya. Ini belum dinyalain nih, belum disetting. Ayo, ntar malam kelabakan. Cie, lah pakai suara mulut juga, kurang melodinya. Luar biasa. Ya, udah mau gelap teman-teman. Tapi udaranya bagus ya di sini, udaranya bagus. Udaranya, aduh pokoknya ini banget lah, kaya dengan oksigen nih. Lihat pohon-pohon pinus ya, kaya dengan oksigen. Tuh lihat, anak saya mah tetap aja handphonean juga di sini tuh. Sayangnya di sini sinyal banyak teman-teman, ternyata sinyal bagus gitu loh. Harapan saya tadi sinyalnya nggak bagus di sini biar pada nggak main handphone. Sinyal bagus nggak taunya di sini. Ya udahlah, akhirnya mereka juga main handphone aja udah. Sudah mulai malam nih teman-teman. Sudah azan maghrib berkumandang tadi. Kabut udah mulai turun ya, lihat ya. Lihat kabut sudah mulai turun nih tuh. Bahkan udah sampai sini tuh. Wah, udah turun kabutnya tuh. Ayo. Dingin banget di sini teman-teman ya. Jadi kalau yang pada mau ngecamp di puncak 2 ini, di Bukit Panorama ini harus bawa jaket ya. Lihat tuh udah pada jaketan semua. Dan udah kedinginan. Ini lagi pada makan nih, lihat. Bagaikan orang yang kelaparan nih, seperti pengungsi Rohingya. Ayo makan yang banyak, makan yang banyak. Habiskan. Kalau yang masak mie Indomie, ntar lanjut lagi. Habis ini jangan lupa nyalain itu ya, proyektor biar langsung dicari itunya. Apa frekuensi buat nonton nobarnya. Oke, lagi sebagian sholat maghrib. Tuh lihat kabutnya udah mulai turun ya teman-teman ya. Kabutnya udah mulai turun tuh, udah mulai nggak kelihatan tuh. Dingin, sayang kita kelupaan bawa lampu. Lampu kita cuma bawa lampu emergency aja tuh. Lampu ininya nggak bawa. Lampu yang pakai listriknya nggak bawa, ketinggalan di mobil tempur. Ya udah mau gimana lagi. Ayo nambah makan yang banyak. Yang sakit, terutama yang sakit yuk. Yang pusing. Alasan itu lapar ya, panasan. Nah, ayo dong makan tuh. Kita tadi goreng nugget, goreng ayam, sama sosis, pisang. Oke teman-teman, kita lagi nobar bareng nih. Tuh lagi nonton Indonesia ya. Kita pakai proyektor. Waduh, semoga Indonesia menang lah. Gitu ya. Di sini kalau malam sepi banget nih teman-teman. Tuh ya, nggak kelihatan udah gelap gulita. Suara-suara cuman jangkrik sama suara ini aja. Suara apa? Kodok. Kita lagi nonton Indonesia nih, masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong.
Di sini dingin banget ya, anginnya juga lumayan kencang, terus dingin banget nih sekarang. Harus pakai jaket lah pokoknya kalau kesini teman-teman. Yuk kita dukung Indonesia supaya menang, masuk Olimpiade. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih di atas bukit nih, Bukit Panorama Camping Ground. Ini baru aja sholat subuh kita ya. Sholat subuhnya agak kesiangan nih kalau yang krucil-krucil semua nih. Alhamdulillah kita nggak hujan ya semalam. Semalam nggak hujan. Pemandangannya sejuk nih, ini kaya dengan oksigen nih. Jadi jarang-jarang kita dapetin udara seperti ini. Jadi benar-benar jadi healing ya. Ini apa, makin malam makin rame yang pada ngecamp teman-teman. Tuh lihat. Ini tolong, bukannya gimana? Wah, lihat ya, makin malam makin rame. Semalam tuh pada datang gitu ya, karena mungkin long weekend ya. Tuh lihat di sebelah sana ya, banyak banget. Tadinya di bawah situ nggak ada yang ngelar tenda, sekarang ada. Tapi ini spot-spot semua ya teman-teman. Di sini tuh bisa, tuh lihat ya, di sini bisa, di pojokan sini juga bisa. Sebenarnya ya buat teman-teman kebanyakan sih pada motocamp ya, jadi bawa motor, dia berdua bertiga baru, atau rombongan pakai motor tuh ya, kayak di sana tuh. Yang di sana tuh pakai motor tuh dia tuh, gitu. Oke, ini suasana pagi ini jam 5:30 di Puncak 2 ya. Ini kalau teman-teman yang biasa potong jalan dari Cipanas Puncak ya, itu pasti lewatin sini, lewatin Cipamingkis ya, Villa Cipamingkis tuh pasti lewat sini nih. Halo Rafka, hehehe, bangun dong. Yuk bangun dulu, pipis-pipis dulu. Nih lihat nih, jagoan-jagoan semua, tapi payah nih. Diajakin laki-laki, anak muda, gue pikir pada kuat begadang. Jam 8 malam aja udah pada tidur. Gimana begini? Aduh. Nonton bola nggak semangat, kalah. Tapi Indonesia udah bagus ya. Kalau 1-0 doang, penalti lagi. Hoki ya. Kita cuman gelar-gelar tenda gini aja teman-teman. Ini tenda yang 3 second ya. Nah, ada beberapa teman-teman juga di YouTube kita tuh suka tanya juga persiapan kalau mau ngecamp pakai mobil begini gitu ya. Itu ya beli aja yang tenda-tenda seperti ini teman-teman nih. Teman-teman bisa persiapin tenda seperti ini, atau tenda mau yang bagus sih bisa juga tuh, yang nanti kita kasih unjuk ya. Kalau mau yang bagus-bagus nih banyak sih. Tapi kalau saya karena semakin sering camping semakin pengen kepraktisan teman-teman. Kalau yang baru-baru camping biasanya ya pengennya yang wah gitu, misalnya yang luas gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau keluarga banyak, ya model yang besar juga nggak apa-apa. Tapi memang agak ribet, butuh effort sedikit untuk gelar-gelarnya gitu ya. Kalau saya suka yang simpel begini aja nih. Ini cuma 3 second ya, makanya disebut dengan 3 second itu karena cuman buka, gelar, terbangin, udah jadi kayak gini teman-teman. Jadi nggak ribet ya. Dan ini handal juga, kalau hujan-hujanan juga nggak tembus juga gitu. Apalagi kalau kita pakai flysheet ya, gelar flysheet seperti itu, atau yang seperti ini nih. Jadi andalan saya itu sama ini paling nih. Nah ini nih, yang pakai velvet yang model begini. Jadi saya ini buat sendirian lah, kalau ini sih buat saya nih sendirian. Jadi ibunya sama anak-anak mungkin di dalam sana, sayanya pakai velvet di sini cukup. Nah atau ini yang model begini. Nah, ini juga kita bawa juga dari rumah kemarin. Kalau mau simpel-simpel yang seperti ini aja cukup sih. Ini paling harganya 800 ribuan atau 1 juta paling ya, 800 ribu lah paling yang kayak gini.
Kalau itu buat anak-anak, itu buat simpen. Nah, teman-teman maksudnya gini, gelar ini ya, gelar flysheet seperti ini, jadi aman. Jadi kayak anak saya tuh walaupun itu bukan spek untuk dihujan-hujanin kasarannya, kalau kita kasih flysheet gini aman lah kalau hujan-hujanan. Yang penting gelar-gelar ininya nih harus bener nih, tiang-tiang tiang-tiangnya harus kuat gitu, harus benar masangnya. Terus tali-tali pursiknya juga harus benar gitu aja sih. Ya ini kelihatan berantakan ya, karena memang kemarin ngasal aja. Sebenarnya harusnya sih dibikin kayak rumah gitu ya, kayak genteng rumah gitu. Tapi ini ngasal aja kemarin adalah. Habis yang kita ajak anak laki-laki, kita berharap bisa bantuin, katanya malah kita ngajarin. Payah nih emang nih, generasi muda sekarang begini nih, nggak kenal gunung, mainnya di gadget doang kayak gini nih. Gelar tenda aja nggak bisa, satu tenda rame-rame itu 5 orang. Aduh, ntar lagi agak siangan dikit, agak terangan dikit. Ini sunrise-nya dari sana, jadi nggak dapat, kita nggak kelihatan. Kalau di Halimun Camp itu kita kelihatan sunrise-nya cakep banget. Ini kita nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa sih. Kita sih nikmatin udara segernya aja nih di atas bukit ya, bukit panorama. Oke, bentar lagi kita masak-masak. Atau ibunya siapin apa ya? Mie-mian habis ya? Apa? Mie-mian habis? Masih ada. Ya kalau di gunung gini, di tempat dingin gini ya paling mie-mian yang laku. Kalau nasi ya malah nggak laku ya, nggak ada yang mau. Maksudnya paling ya yang panas-panas gitu kan, yang simpel-simpel. Saya mau keliling-keliling sana ya, masih ini kalau jam-jam segini itu masih licin teman-teman nih, masih apa namanya, masih berembun, rumput-rumput juga masih pada berembun, jadi masih basah licin ya. Nanti agak siangan dikit aja biar mataharinya terbit. Kebanyakan tenda-tenda itu, nah nih saya kasih tahu ya, jadi kalau yang belum biasa camping, tenda-tenda bangku-bangku seperti ini nih, itu dibiasakan kalau kita ngecamp itu dilipat supaya nggak seperti ini nanti nih. Nah nih tuh, ini kan berembun ya, ini bukan karena hujan tapi karena memang saking dinginnya berembun. Tuh lihat, ini embun semua tuh, basah embun. Tapi kalau jam-jam ya agak siangan dikit aja pasti hilang. Makanya kita kalau ngecamp itu biasanya apa namanya nih, bongkar-bongkar tuh paling enggak ya sampai kondisi embun di atas flysheet ini, di atas flysheet itu atau di atas tenda itu udah mulai kering, baru kita check out lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi gini langsung digulung, jadinya rusak semua nanti ininya, flysheetnya rusak, tendanya rusak, terus jamuran juga, lembab juga. Jadi begitu teman-teman. Jadi nunggu jam-jam ya mungkin jam 8, jam setengah 9 atau jam 8-an lah. Itu biasanya udah agak kering ya. Tapi tergantung kondisi cuaca lah yang jelas. Kalau cuacanya mendung, cuacanya agak susah matahari ya mungkin lama. Kita bantu pakai kanebo, kita lap-lapin gitu ya. Tapi kalau mataharinya langsung bersinar ya cepet. Nih kayak gini nih, contoh ya, tadi kita gelar di atas ini supaya cepet kering. Ini kayak terpal atau kayak inilah, tuh ini juga basah. Itu juga lagi kita jemur. Itu buat ngayah-ngayah ya, kita buat lesehan gitu, buat duduk-duduk. Saking dinginnya jadi berembun semua. Nunggu kering dulu baru kita bisa buat duduk-duduk lagi. Oke, begitu teman-teman. Nanti kita bahas tentang bawa mobil listrik ke ini ya, ke Bukit Nanjak ya. Bagaimana performanya, bagaimana konsumsi baterainya gitu ya. Mari kita bikin kopi-kopi dulu deh. Pagi teman-teman, sekarang udah hampir jam setengah 7 ya. Sudah hampir jam setengah 7, suasananya masih berkabut gini ya, masih berkabut. Nih anak-anak lagi pada, sebagian masih ada yang tidur, balik lagi tidur. Kita lagi goreng
apa kentang teman-teman. Kita lagi goreng kentang nih. Ibunya anak-anak lagi beli sayur-sayuran karena di sini memang banyak yang jual-jualan petani-petani sayur ya, petani-petani sayur. Jadi kita beli sayurnya sekalian gitu. Tuh lagi goreng kentang. Nunggu kering sih, tinggal nunggu kering aja teman-teman. Kita mau nyari yang jual pisang. Ibunya lagi, karena di sini banyak yang jual-jualan apa kayak apa tuh namanya, kol, terus sayur-sayuran, sawi, segala macam banyak lah, wortel gitu ya. Jadi ibunya lagi jalan kaki ke sana. Di sini dekat sama curug juga teman-teman. Jadi ada curug, namanya curug apa saya lupa ya. Ntar saya sambi ya. Ini lagi goreng apa? Kentang. Kita balik-balikin dulu aja nih goreng kentang. Oke, kita lagi masak kentang. Aduh, pokoknya udaranya bagus banget di sini. Udaranya bagus. Jadi enak kalau buat mau leyeh-leyeh, mau santai-santai teman-teman di sini. Enak ya. Teman-teman tinggal beli kursi-kursi kayak gini ya. Kursi-kursi lipat kayak gini. Gelar terpal-terpal kecil kayak gitu, udah bisa santai ngeliatin pemandangan di atas bukit gitu ya. Atau kalau mau pakai velvet kayak saya gini juga enak juga. Tinggal duduk di velvet, mandang ke sana sembari nyeruput kopi, luar biasa teman-teman. Tuh lihat anak-anak saya lagi pada bercengkrama. Tiga-tiga kerucil loh. Teman-temannya masih pada, ada yang di toilet, ada yang apa di tenda ya. Oke, saya mau ngangkat apa kentang dulu ya teman-teman. Ini lagi goreng kentang. Udah kali ya, sudah matang sepertinya teman-teman. Matang belum ya? Udahlah, warnanya sih udah agak kekuning-kuningan tuh, udah agak mengeras juga, jadi kayaknya udah matang lah ya. Angkat aja dah. Mana angkatnya nih? Kita angkat adek. Dek mau kentang adek? Mau, Ayo nih tuh. tapi kan masih dimasak. Tuh Papa angkat deh. Ya pagi-pagi makannya kentang aja sama saus juga udah enak ini. Cuma harusnya ini ditirisin dulu ya. Ini minyaknya banyak banget nih. Oh nanti pakai tisu. Tisu yang buat makanan tuh kan ada ya. Oke, nanti kita kasih tisu dulu yang kedua deh. Jadi biar nggak minyaknya kebanyakan. Ini kayaknya kebanyakan minyaknya. Tuh masak-masak begini enak teman-teman. Terus makan bareng-bareng gitu ya. Beli apa? Frozen food kayak gini tuh ya. Tuh, frozen food kayak gini. Jadi ini aja. Simple ya. Oke, saya tuntasin dulu deh angkat-angkat ininya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita sudah selesai campingnya. Kayaknya kita cuma 1 malam aja karena besok kita mau ada acara touring teman-teman. Kita mau riding bawa motor dari Depok menuju ke Sawarna ya. Ke Sawarna di Sukabumi. Jadi kita nggak bisa lama-lama campingnya. Yang enak, yang ideal itu camping itu 2 hari 2 malam lah teman-teman ya. Tapi karena besok memang ada acara ya mau nggak mau ya kita sudahin aja. Ini kita lagi bongkar-bongkar semua tenda-tendanya, kita lagi bongkar-bongkarin dulu ya. Mumpung ada cowok-cowok banyak, ya udah biar mereka aja yang bongkar-bongkar. Oke, di sini posisi sekarang jam setengah 11 ya, jam 10.30. Kondisinya masih tetap sejuk ya, nggak ada panas-panasnya. Udaranya juga kencang, terus sejuk juga, jadi nggak panas ya. Ada beberapa tempat kan yang jam 9 tuh udah panas banget gitu ya. Ini enggak teman-teman, jadi kabutnya juga masih banyak ya. Jadi kabutnya juga masih
masih ada gitu. Oke, kita mau bantu beres-beres dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita sudah turun akhirnya. Setelah rapi-rapi tadi beberes tendanya, tepat jam berapa ya tadi, karena kita ngejar sembahyang Jumat. Kita ngejar sembahyang Jumat tapi alhamdulillah kekejar gitu ya. Tadi di daerah Puncak 2 itu emang agak susah masjid yang di pinggir jalan ya. Jadi tadi kita agak kerepotan juga nyari masjid gitu ya. Tapi alhamdulillah dapat. Dan kalau teman-teman ada yang pernah sholat Jumat di Puncak 2 pasti ngerasain ada yang agak aneh. Sholatnya cepet banget teman-teman, sholatnya cepet banget. Terus bahasanya juga pakai bahasa Arab aja. Dan ada kunutnya, tapi kunutnya juga agak aneh juga gitu, bingung juga saya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Intinya kita tadi kekejar sholat Jumatnya. Terus sekarang kita posisi sudah turun di bawah teman-teman. Pengennya sih 2 malam, karena biasanya kita kalau camping itu ya kan capek ya, kita gelar-gelar tenda cuma semalam aja. Pengennya 2 malam tapi ya udahlah, karena besok saya mau riding ke Sawarna, Pelabuhan Ratu. Jadi ya nggak mungkin gitu ya kalau berangkat pagi nggak kekejar kita besok riding, karena besok riding juga pagi-pagi juga jam 7 udah harus jalan. Terus apa ya, saya mau cerita sedikit tentang bawa mobil listrik. Kebetulan kita bawa mobil 2 ya, satu Neta, yang saya pakai ini Omoda i5. Dua-duanya oke performance-nya. Saya tanya sama istri yang bawa juga, buat nanjak-nanjak, buat kelak-kelok gitu ya, tanjakan curam berhenti bahkan. Jadi banyak banget mobil-mobil ice engine. Banyak banget mobil-mobil ice engine itu malah justru yang nggak kuat teman-teman. Jadi banyak yang pada mangap, pada kepanasan, overheat gitu ya. Kita mah santai aja jalan gitu, nanjak-nanjak aja. Bahkan berhenti di tanjakan curam gini, saya juga udah deg-degan juga apakah kuat apa enggak gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya lebih ngeri ke Neta sih. Kalau ini sih udah pasti karena torsinya gede. Mobil ini power KW-nya gede, torsinya gede. Tapi ternyata Neta saya pantau dari spion juga oke juga gitu, nanjak juga. Padahal di belakang saya petis gitu ya, curam banget gitu, bagus juga gitu ya. Dan saya nanya sama istri juga pas nyampe, ada kekhawatiran nggak kuat enggak, santai aja bawanya, power selalu ada terus gitu ya. Jadi nggak ada kekhawatiran aduh kok ini jadi kok berat, lemot atau gimana, nggak ada. Mungkin kalau teman-teman yang tahu jalur Puncak 2 itu pasti ngerti lah tanjakannya seperti apa ya. Bahkan Puncak 2 itu kalau dulu teman-teman di Wuling Almas ya, kita itu tempat buat ngetes tanjakan teman-teman. Jadi buat tempat buat ngetes apa ya, nanjak-menanjak lah, karena kita menguji mobil CVT, mau ngukur temperatur CVT dan segala macam itu. Kita coba aja ke sana, ke Puncak 2, karena memang Puncak 2 kalau Sabtu Minggu weekend tuh biasanya macam-macetan terus nanjak begitu kan. Dan biasanya mobil-mobil CVT itu ya keok, biasanya di situ keok gitu teman-teman. Tapi dengan mobil listrik ini aman banget, sama sekali nggak ada kendala. Pokoknya baik berhenti total dalam keadaan lagi nanjak, stop and go itu sama sekali nggak ada masalah. Apalagi ada auto vehicle holding ya, AVH-nya ya, jadi aman banget. Jadi buat teman-teman yang pada mau ngecamp bawa mobil listrik biar makin hemat wisatanya gitu ya, campingnya, nggak usah khawatir bawa mobil listrik. Apalagi kalau Moda i5 ya. Sebenarnya Air EV juga nggak ada masalah, cuman mungkin kalau Air EV mungkin ya, kalau stop and go mungkin agak kepayahan kalau stop and go karena dia KW-nya kecil. Tapi kalau mobil-mobil yang KW-nya besar kayak Neta ini udah nggak usah khawatir lah, ini tenaganya berlebih. Nah sebenarnya Air EV juga nggak masalah gitu, cuman kalau nggak stop and go ya, kalau stop and go-nya curam pas banget ke bagian yang curam ya mungkin aja jadi berat gitu ya. Tapi soalnya ada pas kita lagi jalan itu Air EV udah ada yang di atas gitu, berarti kan memang nggak ada masalah gitu teman-teman.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini cerita singkat aja pengalaman kita bawa Moda E5 sama Netavi jalan bareng. Kalau untuk konsumsi baterai kayaknya irit lah. Nanjak-nanjaknya ya butuh powernya nggak ngedrain baterai banget. Terus juga kalau cuma dari Jakarta ya, misalkan teman-teman yang rumahnya di Jakarta Kota deh misalkan ya, terus mancal ke Puncak 2 itu kalau dalam keadaan 100% udah pasti sampai rumah juga masih berlebih banget lah gitu. Karena sebenarnya nggak secara jarak kilometer tuh nggak jauh-jauh amat gitu. Cuma medannya aja yang kelok-kelok dan nanjak, mungkin gitu aja sih. Jadi kalau untuk konsumsi baterai pokoknya selama dari rumah di Jakarta 100% aman teman-teman. Sampai ke rumah pasti masih sisa banyak konsumsi baterainya. Bahkan yang mobil Neta aja yang cuman berangkat kemarin itu kan dari rest area KM10 itu kan cuman berapa ya? Cuman 88% kan. Sampai di sana itu kan 55, berarti kepake 23% atau berapa persen ya? 33% ya. Nah, itu kita pakai buat V2L. V2L tuh kita buat masak air, masak nasi, macam-macam lah gitu ya. V2L-nya dari sampai jam, anggap aja ya jam 4 sore gitu udah kita aktifin V2L-nya sampai pagi, bahkan sampai siang gitu ya. Sampai kita bubaran tenda itu cuman 55 ke 48 teman-teman. 49 sorry, 55 ke 49 berapa ya? 6% aja. Jadi berkurang 6% aja. Wajar banget 6% karena tadi ya, karena kita konsumsi daya listrik kita masak air pakai 1000 watt gitu kan. Masak air berapa kali kita bikin kopi, bikin teh segala macam kita pakai kettle yang elektrik. Terus masak nasi juga sama. Jadi ya wajar lah gitu, 6% sih nggak seberapa ya gitu, nggak berkurang banyak gitu. Jadi aman, apalagi buat teman-teman yang pakai mobil listriknya yang udah support V2L itu lebih enak lagi gitu. Jadi nggak ketergantungan sama camping groundnya itu mungkin menyediakan listrik, tetapi kadang kalau kita mau spot yang bagus itu kan kadang-kadang spot itu suka di bibir tebingan gitu kan. Nah itu biasanya kabel itu butuh ekstensi yang panjang. Nah biasanya dia sewain. Jadi kalau butuh ekstensi yang panjang-panjang itu biasanya dia sewa gitu. Nah kebenaran kalau kita pakai mobil listrik kita udah gak perlu lagi sewa listrik, sewa kabel, udah pakai mobil aja lah gitu teman-teman. Ya seperti video kita yang kita buat ini ya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini perjalanan kita jalan bareng Moda E5 bareng Netavi. Kita ajak untuk nanjak-nanjak, untuk ngecamp aja gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang pada pengen ngecamp juga ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.